Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus dan salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik bersama dengan saya, Pastor Andreas Rustin. Kendalikan emosi Anda. Kenapa? Jika Anda lagi emosi, Anda lagi marah, Anda dapat melakukan dosa. Bagaimana Anda berdosa ketika Anda sedang marah? Santo Agustinus mengatakan ada 3 bentuk kemarahan. Kita marah dalam pikiran, sangat normal. Anda melihat ketidakadilan, Anda melihat kejahatan, Anda geram, Anda marah. Di level yang kedua adalah kita marah dengan geram. Kita gitu ya, tapi tidak sampai mengeluarkan kata-kata menyakitkan, cuman gitu ya, rasanya ada sesuatu yang bergejolak dalam diri kita. Dan pada level ketiga Santo Agustinus mengatakan kita mengucapkan kata-kata yang kasar. Bahkan ada yang kadang-kadang mengucapkan kata-kata kasar itu dengan menyebutkan semua anggota kebun binatang, atau kata-kata yang sangat menyakitkan yang mungkin hanya dimengerti oleh bahasa daerah setempat. Dan beberapa orang kemudian tidak hanya berhenti dengan kata-kata saja, tapi mereka kemudian melakukan kekerasan secara fisik. Dan kita lihat dari pikiran kemudian kegeraman itu muncul dan Anda lontarkan dengan kata-kata, dan kemudian Anda kemudian memukul, Anda kemudian membuat perbuatan yang melukai orang lain. Itulah yang mengantarkan Anda kepada dosa. Sejauh Anda masih bermain dalam pikiran Anda, sejauh Anda masih dapat menahan kegeraman Anda dan tidak melontarkannya dengan kata-kata yang menyakitkan dan perbuatan yang menyakitkan, itu Anda masih manusia normal. Dan ini yang kita butuhkan adalah bagaimana belajar mengontrol emosi kita. Tidak membiarkannya tertumpah begitu saja, keluar tanpa kita kendalikan sama sekali, tanpa ada filter sama sekali. Dan ingat, apa yang Anda katakan itu tidak dapat Anda tarik kembali. Ketika Anda sudah melukai hati orang lain, di sana terluka, dan Anda pun mungkin menyesali, dan semua itu sudah terlambat. Dalam Injil kita hari ini, Yesus mengatakan, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus dikirim ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. 2 kata yang digunakan oleh Yesus adalah rakah dan moros. Yang terjemahkan ke dalam bahasa kita kafir dan jahil. Tetapi di sini sebenarnya dikatakan rakah itu seperti orang ingin meludah keluar gitu. Jadi ada seperti suara yang dikeluarkan dalam tenggorokan kita, itu kedengaran seperti mengerikan, dan Anda bayangkan itu perbuatan yang sama sekali tidak terhormat. Dan juga dapat diterjemahkan sebagai orang bodoh, otak kosong gitu ya. Dan moros pun bernuansa demikian, otak yang kosong. Dan orang bodoh adalah orang yang tidak mengenal Allah, orang yang menolak keberadaan Allah. Mereka yang dikatakan orang-orang bodoh. Dan saya yakin kita semua bukan orang-orang seperti itu. Kita semua percaya ada Allah, tapi yang paling penting adalah kendalikan amarah Anda sebelum dia menjadi salib bagi orang lain, sebelum dia menjadi pisau yang menyayat-nyayat hati orang lain. Kontrol diri Anda. Dan ini membutuhkan keutamaan. Ketika Anda marah, Anda tahu bagaimana seninya Anda mengendalikan emosi Anda. Dan semoga dengan demikian Anda tidak merusak relasi yang baik, relasi yang indah, memperburuk kondisi yang sebenarnya mungkin sudah terasa dingin. Ketika Anda merusak segalanya, yang paling sulit adalah memperbaikinya kembali. Maka mari kita belajar menjadi orang yang lebih sabar, dapat menahan emosi kita. Seperti Tuhan katakan, mari kita belajar untuk tidak melukai hati orang lain. Sebab ketika Anda melukai hati orang lain secara tidak adil, Anda berhadapan dengan Allah sendiri yang tampak di hadapan Anda dalam diri orang yang Anda lukai. Sabda telah diwartakan kepada kita dan semoga terpenuhi dalam hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.